Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau teman-teman lihat nih, gua pakai jaket awesome. Ini karena gua lagi pengen unboxing handphone kelas menengah dan juga menengah ke atasnya Samsung yang terbaru resmi tentunya. Ini adalah Galaxy A36 5G dan A56 5G. Nah, ini boxnya teman-teman bisa lihat ya, masih tersegel dan terbungkus plastik. Sebenarnya ini agak-agak rawan repack ya, tapi ini yang gue punya sih beneran masih segel. Nah, kita buka saja langsung. Oke, untuk paket penjualannya gue rasa kita nggak perlu bahas panjang lebar ya, karena teman-teman udah pasti hafal. Kita langsung lihat handphonenya. Tara, ini ngomong-ngomong, masing-masing dia terdiri dari 4 pilihan warna. Gua jujur ya, karena kan gue sebelumnya nggak megang A36, gue baru megang A56 aja. Waktu di acara launchingnya A36 itu yang megang Fahmi, dan ternyata dua-duanya ini warnanya sama-sama bagus. Oke, kita kelet dulu stikernya ya, karena stiker seperti ini tidak ada untungnya kalau kita biarkan menempel di handphone. Apalagi kalau stikernya gede, ini akan membuat warna handphonenya dalam waktu yang lama itu akan jadi belang gitu, jadi jelek banget. Nah, depannya masih terbungkus seperti ini. Kita buka dulu pelan-pelan ya, karena kalau Samsung itu tidak ada anti goresnya, jadi kita harus beli lagi sendiri. Gua agak-agak ngeri gitu ya, namanya handphone biar kata ada Gorilla Glass Victus, ini kan Victus ya, tapi tetap aja gitu ya, kalau kena debu atau pasir atau koin itu riskan lecet. Ya intinya gue kalau ngelihat si A36 dan A56 5G ini, apalagi A56 ya, itu bener-bener dah, ini warnanya bagus banget. Jadi pengen pakai handphonenya tuh nggak pengen di casingin gitu, ataupun kalau pakai casing gue pengen yang tipis tapi transparan biar warna aslinya itu kelihatan, karena memang secakep itu. Gue pengen bandingin dulu nih A36 dan A56. Ternyata dimensinya dia sama ya, di ketebalannya di 7,4 mm. Perbedaannya adalah frame-nya nih. Ternyata kalau yang A56 nih aluminium frame-nya, kalau A36 ini plastik tuh ya, nggak ada garis antena. Tapi sama-sama ada button island-nya tuh, ada bagian yang menonjol untuk penempatan tombolnya gitu. Terus di bagian atas nih ya, body tour, kita melihat ada 2 mikrofon, sama di sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume, sama di bawah ada, wah sama persis tuh, ada grill speaker, mikrofon, port USB-C, ada slot kartu. Dia nggak ada micro SD-nya. Di sebelah kirinya ini kosong, tidak ada apa-apa. Jadi itu aja perbedaan utama di fisiknya. Oh ya, sama-sama punya IP67 ya untuk ketahanan air dan debu. Bagian belakang nih Gorilla Glass Victus 1, sama-sama ya, sama-sama dari kaca, dan bagian depan juga terlindungi Gorilla Glass Victus 1. Sekarang biar makin seru nih, gua bawa saudaranya. Nih, gini ya, kalau udah handphone Samsung udah keder dah ya, keblinger gitu kalau dideretin udah kagak tahu ini handphone apa. Udah nggak bisa ditebak ya, karena mirip-mirip. Nih, ini adalah A55 tuh ya, teman-teman bisa bedain A55 dan A56. Tuh dimensinya agak lebih tinggi si A56 ya, karena dimensi layarnya juga lebih gede. Terus tuh kameranya ya berbeda. Sebagai pembanding lagi, ini adalah S25 yang reguler. Lebih suka yang mana? Model kameranya yang terpisah atau menjadi satu frame? Coba komen di bawah. Oke, sekarang kita lihat ke bagian depannya. Ini tadi udah gua setup dua-duanya. Nah ya, teman-teman bisa lihat ini kayak kembar siam ya, lagi-lagi ya, kayak sama, tapi memang sama. Ini layarnya 6,7 inci, pakai panel AMOLED 120 Hz. Dia brightness-nya maksimumnya di 1900 nits. Jadi ada fingerprint under display juga. Jadi antara A56 dan A36 ini tidak ada perbedaan di layar. Terus poninya teman-teman bisa lihat ya, pakai kamera depannya yang model bulat kayak gini, punch hole, ukurannya medium aja. Terus untuk UI-nya dan juga Android-nya kita cek ya, harusnya sama juga nih informasi perangkat lunak ya. Oke, tuh versi One UI 7 dan versi Android-nya juga Android 15, dan security patch-nya ini ada di bulan A36
Ini by default ada di Februari, A56 ada di Januari. Gue belum cek ada update atau enggak. Terus juga untuk upgrade OS-nya ini sama ya, mendapat peningkatan dibanding seri yang sebelumnya. Sekarang udah dapat 6 tahun loh, dari Android 15 dapat 6 tahun, berarti itu sampai Android 21. Ini luar biasa ya, memang Samsung kalau bikin UI dan juga optimasi OS-nya ini benar-benar mantap banget. Terus ini juga One UI 7 ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini smooth banget di layar 120 Hz. Ini dia udah pakai model baru. Kalau kita swipe ke bawah yang dari kanan, itu munculnya adalah seperti ini, control center lah ibaratnya. Kalau dari kiri itu notifikasi. Kita lihat untuk AI-nya ya. Ini namanya Awesome Intelligence, fitur cerdas. Kalau di A36 ini yang kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada penghapus objek, saran pengeditan, filter custom, pilih AI dan bacakan. Aduh, pakai bahasa Indonesia sih ya. Ya intinya kurang lebih kayak gitulah. Sementara kalau di A56 lebih banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih banyak 2 fitur AI dibanding A36. Cuman seperti biasa ini harus login akun Samsung. Gua belum login di sini, tapi kemarin pas hands on gua udah cobain, cukup oke ya. Jadi kayak fitur di foto editor kita bisa dapat fitur best face ya. Jadi kalau kita foto terus mata kita merem, itu bisa diambil beberapa dari beberapa foto yang lain ya. Muka kita jadi matanya melek, jadi senyum kayak gitu, kita bisa pilih. Terus juga bisa bikin background blur. Terus kita bisa pakai circle to search tentu aja, yang mana selain bisa translate juga bisa mendeteksi suara atau lagu ya. Itu salah satu yang memang diunggulkan ya dari si Awesome Intelligence di Samsung A36 dan A56. Next, ngomongin soal chipsetnya, soal hardware ya. Jadi memang ada perbedaan, walaupun ini sama-sama pakai chipset 4 nanometer. Galaxy A56 dia pakai Exynos 1580 8 core ya. Kalau si A36 dia pakai Snapdragon 6 Gen 3. Jadi yang pertama pakai di Indonesia 8 core juga. Baterainya sama 5000 mAh dan ngecasnya udah upgrade, yang tadinya 25 watt sekarang dua-duanya udah bisa 45 watt. Nah, biar tahu gimana sih perbedaan ininya ya, skor benchmarknya nih gue udah install Antutu. Nih kita intip tuh ya, bedanya teman-teman bisa langsung lihat. Di A56 hampir 900.000, di A36 hampir 600.000. Gue belum tahu performa gamingnya kayak gimana karena memang ini handphone baru banget datang, dan juga kemarin pas hands on ya gue nggak sempat main game di sana gitu. Jadi teman-teman bisa buat gambaran aja ya perbedaan skornya seperti ini antara kedua handphonenya. Terakhir kita ke kamera seperti biasa ya. Nih setupnya sebenarnya mirip. Main kameranya sama-sama 50 megapiksel, bedanya di A56 ini sensornya 1/1,56 inci, lebih gede. Sementara di A36 1/1,96 inci, dua-duanya sudah pakai OIS. Kemudian ada lensa ultra wide. Di A56 kita dapat 12 megapiksel, sementara di A36 kita dapat 8 megapiksel. Kemudian ada satu lagi lensa sakti, yaitu 5 megapiksel makro. Kenapa gue bilang sakti? Karena dari dulu sampai sekarang nih lensa masih aja ada, kagak dihilang-hilangin, kagak diganti-ganti. Gue berharap tahun depan udah diganti pakai lensa tele, paling nggak ya 2 kali optical zoom lah gitu. Nah untuk perekamannya juga ini salah satu yang mantep ya untuk handphone mid range. A36 dan A56 dia sudah support perekaman HDR. Nah ini yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh handphone brand lain ya di range harganya. Nih kita bisa lihat sama nih untuk interface-nya 0,5 kali, 1 kali dan 2 kali digital zoom. Kemudian mentoknya kita bisa di 10 kali zoom sama ya. Kemudian mode-mode lainnya ada portrait, bisa pakai kalau di A36 portraitnya nggak bisa pakai 2 kali zoom ya. Di A56 bisa 1 atau 2 kali zoom, ada pilihannya. Kemudian ada mode fun atau seru. Di mode fun ini bisa 0,5 kali, 1 kali atau 2 kali. Ini kayak tambahin filter ya buat di muka sih, terutama kayak Snapchat lah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian mode lainnya itu ada mirip lah sama, ada pro, video pro, ada mode malam, makanan, panorama, makro dan lain-lain gitu ya. Nah untuk perekaman videonya ini juga sama ya, dia sama-sama bisa di 4K 30 fps, tidak bisa 60 tuh HD 30 fps, ada OIS-nya. Jadi perekamannya ini harusnya termasuk salah satu yang paling oke ya untuk
kelas menengah dan kamera depan ini sama-sama dapat 12 megapiksel, bisa merekam video sama juga di Full HD 30 fps. Mantap. Sedikit aja kita coba shutter lag-nya ya, kita barengan. Oke, nih ya, A56 ternyata lebih cepat dibanding A36. Tuh. Tapi kalau hasil sih harusnya ya nggak beda jauh lah ya, karena sama-sama 50 megapiksel, paling beda ukuran sensornya aja. Tapi gue rasa tuningan Samsung untuk kedua handphone ini nggak akan yang jomplang-jomplang banget, karena harganya juga nggak terlalu beda jauh. Nah, ngomongin soal harga, ya ini dia ya yang diperdebatkan oleh para netizen, karena katanya harganya makin lama makin naik. Tapi menurut gue ya namanya handphone Samsung, ujung-ujungnya harusnya sih laku-laku aja ya, ada aja gitu segmentasinya, ada aja marketnya. Untuk A36 ini startingnya di 5199, sementara untuk A56 startingnya di 6199. Jadi A36 ini 5 sampai 6 jutaan ya, kecil. Kalau A56 6 sampai 7 jutaan kecil. Dan antara kedua handphone ini kira-kira teman-teman lebih tertarik yang mana? Keputusan ada di kalian masing-masing. Kalau mau nyari handphone baru untuk lebaran, mungkin ini bisa dilirik karena barangnya sudah ready di Indonesia. Dan insya Allah gue akan bikin reviewnya, tapi kayaknya nggak sempet sebelum lebaran, jadi mungkin abis lebaran aja. Terima kasih.